warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya akan tayangkan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah Pak Gun. Ya, baik. Baik, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan acara webinar ini berlangsung. Tentu mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu, tapi saya sungguh merasa mendapatkan kehormatan besar bahwa saya punya kesempatan untuk menjelaskan atau mendiseminasikan usulan revolusi mental dunia pendidikan. Nah, ini saya katakan sebagai satu usulan. Kenapa saya usulan? Karena ini merupakan alternatif revolusi mental. Cara pandang yang saya kira agak berbeda dengan apa yang dilakukan dalam gerakan revolusi mental yang sekarang ini juga terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa revolusi mental, gerakan revolusi mental, perubahan mental itu sudah lama terjadi dari sejak Presiden Soekarno mencanangkannya, Orde Lama, kemudian diikuti Presiden Soeharto, dan terus ke Orde Reformasi, dan sampai sekarang tampaknya belum membuahkan atau menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, maka kemudian saya ingin melihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, Puncaraningrat sebenarnya melihat bahwa gerakan revolusi mental atau program-program revolusi mental itu biasanya fokus pada dua kutub, yaitu sistem nilai budaya dan sikap mental individu. Dengan introduksi atau promosi sistem nilai budaya yang progresif, yang mendorong kemajuan bangsa, itu diharapkan menimbulkan atau melahirkan sikap mental individu. Tapi tampaknya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Di tingkat individu ada resistensi, karena individu-individu sudah menghayati budaya yang lama, sehingga budaya baru yang diintroduksi kemudian sering mendapatkan hambatan. Nah, sementara kalau dari sikap mental individu sendiri juga tidak membangun sistem nilai budaya. Jadi misalnya adalah dengan rekayasa psikologi sedemikian rupa seperti yang dilakukan dengan sesi-sesi motivasi atau sesi-sesi pembekalan individu, tampaknya hanya kemudian melahirkan individu-individu yang sukses di wilayah fisik, di wilayah dunia, tetapi tidak menghasilkan sistem nilai budaya yang mengikat, yang kemudian menggerakkan secara bersama individu-individu yang plural untuk kemudian progresif menuju ke arah kemajuan. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kegagalan kalau kita berangkat dari dua kutub, akhirnya kemudian saya katakan bahwa masalahnya sebenarnya bukan pada masalah penyiapan sistem nilai budaya maupun hasil poles-poles hasil sikap mental individu, tetapi adalah masalahnya pada total keduanya sekaligus. Yang kemudian saya katakan sebagai satu proses produksi keduanya sekaligus. Nah, itulah yang kemudian saya namakan sebagai mentalitas. Bagaimana kemudian pabrik mentalitas itu menghasilkan dua nilai itu. Nah, kalau pabriknya deformatif atau rusak, maka tentu tidak akan menghasilkan sikap mental individu yang diharapkan. Meskipun katakanlah materialnya itu, bahannya sendiri sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi kalau misalnya proses produksinya itu tidak beres, saya kira juga tidak akan menghasilkan sikap mental individu. Oleh karena itu fokusnya adalah pada pabrik mentalitas itu sendiri. Nah, tapi ini sebenarnya masalahnya bukan masalah individu, tetapi masalah kolektif, masalah bersama. Oleh karena itu kemudian treatmentnya juga harus pada mentalitas bersama. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang saya maksud dengan sistem nilai budaya itu adalah standar acuan bersama. Dari misalnya adalah anak bangsa X dan anak bangsa Y, itu kemudian ada kesamaan-kesamaan yang menjadi acuan bersama, dan itulah yang kemudian kita mengatakan sebagai sistem nilai budaya, sistem nilai standar acuan bersama. Dan itu harus dihasilkan oleh mentalitas yang terbentuk bersama-sama. Dan apa itu mentalitas? Mentalitas terbentuk dari keseimbangan antara fungsi
kognitif, fungsi konatif, dan fungsi afektif. Bersama-sama, jadi tidak ada yang direduksi atau direndahkan, jadi semuanya seimbang, dan kemudian juga terkait satu dengan yang lainnya, tidak terpisahkan. Nah, di samping itu, dengan saya mengatakannya sebagai fungsi integratif ketiganya, tapi di samping itu juga kita harus menyeimbangkan juga antara orientasi outward dan inward, antara orientasi daya keluar dan daya ke dalam. Kalau saya mengatakan daya keluar outward, itu adalah kemampuan ketiga fungsi tersebut untuk membentuk ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan dunia fisik, yang kemudian ditumpuk dan kemudian kita akuisisi atau kita masukkan di dalam diri kita. Tapi masalahnya, kalau orientasinya hanya outward, artinya hanya keluar, maka kemudian akan kehilangan standar acuan yang sebenarnya kita cari. Nah, standar acuan bersama itu, ini katakanlah sebagai satu bangsa, standar acuan bersama, kalau mentalitasnya itu, orientasi daya mentalnya itu juga inward. Hanya melalui daya mental yang inward atau masuk ke dalam, gitu ya, berfungsi ke dalam, tidak hanya berfungsi keluar, tapi juga berfungsi ke dalam, maka kemudian kita akan menemukan standar acuan bersama. Nah, penemuan standar acuan bersama dengan orientasi inward inilah yang kemudian saya katakan sebagai sintesis. Jadi kalau analisis itu outward, keluar, jadi kita yang dikenal dari sejak lahir adalah mengenal nama-nama. Jadi mengenal nama-nama itu adalah memilah satu dengan yang lainnya, sehingga jelas satu itu bisa kita kenal. Nah, kalau hanya outward, maka kebanyakan kita akan cenderung dikendalikan oleh pengetahuan kita sendiri, bukan kita mengendalikan pengetahuan. Nah, dengan penemuan standar acuan, maka kemudian kita dengan standar acuan itu bisa kemudian mengendalikan pengetahuan yang kita kumpulkan. Nah, oleh karena itu pentingnya menemukan standar acuan itulah dengan sintesis, refleksi diri, dan daya inward atau daya masuk ke dalam itulah saya katakan pentingnya kemudian sehingga bisa memproduksi standar acuan, bisa memproduksi sistem nilai budaya yang kemudian mengikat individu satu dengan individu lain yang plural. Nah, itulah sebenarnya ide dasarnya, latar belakang dasarnya ada seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada pabrik mentalitas dengan menyeimbangkan ketiga fungsi secara seimbang dan juga secara directional itu antara outward dan inward itu seimbang. Nah, itu ideanya, tapi masalahnya adalah kemudian bahwa mentalitas itu ada subjek di dalamnya. Jadi ada unsur subjektivitas di dalamnya. Oleh karena itu, maka mentalitas tidak bisa kemudian diselidiki oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan kemudian mengobjektifikasi mentalitas, mengobjektifikasi satu subjek. Dan oleh karena itu, tidak memungkinkannya diselidiki oleh ilmu pengetahuan, maka kemudian saya mendekatinya dari sisi filsafat. Karena filsafat itu tidak mengobjektifikasi, tapi juga bisa menyelidikinya dengan masuk ke dalam sisi subjek. Nah, itulah makanya kemudian saya terpaksa harus lari ke pendekatan filsafat, dan kemudian karena filsafat yang sekarang ini berkembang tampaknya tidak begitu memadai, akhirnya kemudian saya menyusun dan membangun filsafat tersendiri yang saya namakan dengan filsafat sintesis mentalisme. Nah, apa yang saya maksudkan dengan mentalisme? Mentalisme memposisikan mentalitas sebagai suatu entitas otonom, dan tidak hanya otonom tetapi juga ada sisi subjek di situ. Artinya ada aku-aku, jadi masing-masing diri kita itu sebenarnya pusatnya adalah mentalitas. Gitu. Jadi aku ini adalah mentalitas ini. Gitu ya. Tubuhku yang dari wilayah fisik dan rohku, kesadaranku, itu hanyalah dititipkan kepadaku. Itu bukan aku. Gitu. Jadi sejauh kita hidup di dunia ini, maka sebenarnya yang mengendalikan adalah mentalitas ini. Mentalitas di mana itu aku yang mengendalikan. Nah, oleh karena itu, maka kemudian fokusnya adalah bahwa pada mentalitas yang ada unsur subjek di situ, ada aku di situ. Nah, oleh karena itu, maka kemudian bagaimana cara membangun mentalitas yang kuat, yang sehat, itulah yang menjadi persoalan, sehingga nanti kemudian bisa memproduksi sistem nilai budaya yang diharapkan dan juga sikap mental individu.
Nah, bagaimana terbentuknya aku atau terbentuknya mentalitas ini adalah secara akumulatif melalui pembiasaan. Jadi kita dari mulai kecil, dari mulai bayi sudah dilakukan pembiasaan dengan perbuatan, dengan satu cara pandang tertentu, mulai dari kemudian memilah-milah barang satu berbeda dengan barang yang lain dan sebagainya. Itu berlangsung secara akumulatif. Dan juga secara integratif tadi sudah saya katakan dengan ketiga kemampuan manusia, kemampuan dasar manusia yaitu kognitif, konatif dan afektif itu terintegrasi bersama-sama dan terkait satu dengan yang lainnya. Dan juga tadi saya sampaikan bahwa ada keseimbangan direksional antara orientasi outward dan orientasi inward. Itulah kemudian daya bentuk daripada aku atau mentalitas ini. Ya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu karena bahwa daya bentuk itu akan muncul dengan daya outward dan daya inward. Masalahnya adalah apa? Ketika kita sejak lahir, kita sebenarnya lebih dikuasai daya outward atau analisis, saya katakan. Sintesis itu harus dilakukan dengan satu extra effort, katakanlah begitu. Nah, daya outward itu, daya keluar, ya, daya mental keluar dengan katakanlah pikiran keluar untuk mengetahui sesuatu, itulah terbentuk kemudian pengetahuan-pengetahuan yang kemudian bisa disusun dalam bentuk pernyataan, ajaran, proposisi, dan sebagainya. Proposisi dunia fisik. Nah, pembentukan daripada aku atau mentalitas ini membutuhkan dua sumber, yaitu sumber luar dan sumber dalam. Sumber luar adalah proposisi-proposisi yang dikenali melalui indera kita, tubuh kita, ya, dengan mengerahkan segala tiga daya tadi, tiga kemampuan tadi. Kemudian satu lagi adalah kesadaranku rohku. Tapi masalahnya adalah kesadaran rohku ini tidak kemudian otomatis bekerja ikut membangun aku atau mentalitas ini, tetapi harus dijemput. Penjemputannya itulah dengan melakukan sintesis proposisi-proposisi atau pengetahuan sehingga kemudian sampai mendekati ke kesadaranku. Jadi kalau kita lihat kita banyak proposisi-proposisi, banyak pengetahuan-pengetahuan, itu harus kita akuisisi, yaitu saya katakan step pertama identifikasi proposisi, kemudian dari banyak pengetahuan itu tidak sekedar ditumpuk saja, tetapi dicari hakikatnya apa. Yaitu dengan cara sintesis lagi, sintesis personal, sehingga sampai kepada yang paling dalam. Suatu proposisi yang paling dalam, yang mendasari proposisi atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita akuisisi. Dan proposisi yang paling dalam itu kemudian kita identifikasi sebagai aku. Sehingga muncullah sikapku berdasarkan itu. Jadi kita melihat proposisi-proposisi di luar yang nanti akan masuk berdasarkan standar acuan sikap proposisional itu. Suatu sikap yang bisa dinyatakan dalam bentuk proposisi. Nah, tidak berhenti di situ, tetapi juga kita menyederhanakan lagi. Jadi kalau kita misalnya mempunyai sikap di berbagai bidang kehidupan, sikap proposisional di berbagai bidang kehidupan, kemudian diperas lagi, sehingga semakin kecil lagi. Gitu. Sehingga pada akhirnya kita akan mendekati kesadaranku. Tapi apakah akan mencapainya? Tidak pernah akan mencapainya. Jadi kalau kita lihat dari proposisi-proposisi yang banyak, ilmu pengetahuan kita yang kita akuisisi banyak gitu, pada akhirnya kalau kita melakukan sintesis makin sedikit sampai kepada pernyataan bahwa inilah aku. Dan ketika kita makin lama makin sedikit, kita kemudian menyadari bahwa sebenarnya kita itu bukan apa-apa. Oleh karena itu maka saya katakan di sintesis terakhir ini adalah identifikasi submisi atau submisi, kepasrahan kepada yang tunggal. Karena pada akhirnya yang banyak itu akan kembali ke yang tunggal. Itulah makanya kemudian saya katakan bahwa itu menjadi satu prinsip dasar bahwa dengan melakukan sintesis maka kita kemudian mendekati yang tunggal. Gitu. Dari banyak yang kita ketahui tapi mendekati ke yang tunggal. Nah, apakah kemudian kita sampai mendekati? Tidak pernah, hanya menghampiri saja, karena kemudian kita dituntut untuk melakukan sintesis lagi karena kebutuhan-kebutuhan fisik kita, sehingga menjadi semakin banyak proposisi-proposisi atau pengetahuan yang kita kemudian harus kumpulkan, harus susun, dan sebagainya. Nah, tetapi pengetahuan-pengetahuan itu kembali lagi masuk ke sintesis, dan sehingga kemudian kita semakin mendekati yang Maha Tunggal. Itulah fungsi daripada sintesis, ya, daya bentuk aku secara sintesis melalui 3 step itu. Nah, kita lihat misalnya sekarang adalah aku, mentalitas manusia itu seperti apa sih? Seperti tadi saya katakan bahwa
merupakan integrasi dari ketiga kemampuan manusia. Dan di sini ada outward dan inward, keluar dan ke dalam. Nah, yang keluar itu adalah biasanya adalah kita menolak yang tidak kita afirmasi atau tidak kita terima. Contohnya misalnya adalah ketika kita meyakini sesuatu dengan konatifnya, kita meyakini sesuatu dengan belief, ya, ini B itu belief, kita percaya sesuatu, maka otomatis kita menolak kepercayaan yang berbeda. Jadi inward dan outward itu secara otomatis begitu. Demikian pula dengan rasio. Jadi dari sisi rasionalitas. Ketika kita inward, kita mengidentifikasi sesuatu. Tapi dengan mengidentifikasi sesuatu, kita juga menegaskan bahwa itu terpilah dari yang lainnya, berbeda dari yang lainnya, untuk menjaga prinsip non-kontradiksi. Nah, oleh karena itu maka arah ke dalam dan keluar itu harus seimbang. Pada sisi afektif juga demikian. Kalau inward itu kita menerima apa yang ada, misalnya sesuatu, ya, dan kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau outward tidak, kita ingin lebih dari yang kita dapatkan. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa harus seimbang sebenarnya, inward dan outward. Kalau terlalu banyak outward, nanti kemudian saya katakan akan terjadi deformasi. Ya. Dan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana sintesis itu seperti seolah-olah menjemput dari sumber dalam agar supaya berfungsi membentuk aku. Jadi ada sumber luar dan sumber dalam. Sumber dalam kita jemput dengan masing-masing individu itu jemput dengan sintesis, ya. Jadi sumber luar disintesiskan kemudian menjemput sumber dalam sehingga membentuklah aku yang sekarang ini akan mengendalikan ketika hidup di dunia. Nah, itu adalah sintesis mentalisme yang saya pakai sebagai dasar untuk kemudian melihat lanjut revolusi mental seharusnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian apakah sintesis itu bekerja? Rupanya tidak pada bangsa jajahan. Jadi seperti Indonesia sebagai bangsa Indonesia sebagai bangsa jajahan gitu. Masalahnya adalah terjadi persoalan pembentukan mentalitas. Ada deformasi, ada kerusakan mentalitas bangsa kita secara kolektif gitu ya. Kenapa? Akibat dari lemahnya daya analisis. Kenapa demikian? Karena ketika kita dulu kalah oleh penjajah dalam perang fisik, lalu kemudian kita muncul ada suatu perasaan inferiority, ada putus asa dan kemudian ada perasaan inferiority, sehingga kita kemudian memosisikan diri menjadi lebih rendah dari mereka. Tapi di samping itu juga kemudian bukan mengolah daya keluar kita untuk kemudian mengolah wilayah fisik yang kemudian bisa menyamai penjajah, tapi justru kita menghindarinya dan pasrah begitu saja. Artinya bahwa dengan lemahnya daya analisis atau daya outward, daya keluar, maka kemudian muncullah kemiskinan karena kita nggak punya pengetahuan, nggak bisa kemudian menyejahterakan diri, sehingga kemudian pasrah begitu saja, ya, sehingga yang terjadi adalah bahwa ketidakberdayaan seperti itu. Tapi ada juga kemudian lari ke wilayah batin. Ada wilayah batin, ketika lari ke wilayah batin, tapi masalahnya adalah lari ke wilayah batin, kemudian menggunakan proposisi ajaran-ajaran agama dan ditelan begitu saja, tanpa mengaitkan dengan apa yang sumber luar. Jadi kehilangan sumber luar. Jadi karena kalau kehilangan sumber luar, maka proposisi atau ajaran-ajaran agama itu ditelan mentah-mentah tanpa ada satu kritik, padahal itu suatu pemahaman, interpretasi, gitu, sehingga menimbulkan sifat yang eksklusif, sifat yang radikal dan intoleran. Itu menjadi persoalan. Jadi sudah miskin di wilayah fisik, tapi juga intoleran terhadap keberbedaan. Nah, ada lagi yang masuk ke wilayah batin. Ke wilayah batin bukan mengarah kepada yang tunggal, tapi kemudian tergoda untuk melakukan praktek-praktek klinik karena minta bantuan selain makhluk-makhluk yang selain yang maha tunggal. Oleh karena itu maka itu kemudian menghambat pembentukan aku itu sendiri, mentalitas itu sendiri. Jadi sekali lagi di sini tampak bahwa tidak berfungsinya daya sintesis, tidak berfungsinya
orientasi invert. Hanya orientasi yang sintesis suprapersonal, ya, berpasrah tetapi dengan menelan mentah-mentah proposisi-proposisi atau ajaran yang diberikan oleh agamanya. Nah, ini menjadi persoalan. Tipe kedua dari deformasi mentalitas bangsa jajahan adalah saya katakan dengan dominannya daya analisis dan lemahnya daya sintesis. Jadi dominannya daya pikir keluar, daya mental keluar, tapi lemahnya daya mental ke dalam. Jadi kurang, kalau sederhananya kurang introspeksi, kurang refleksi diri. Nah ini kenapa bisa begitu? Ya gara-garanya adalah bahwa bangsa penjajah itu mendidik bangsa jajahan dengan ilmu pengetahuan. Jadi fokusnya ada pada ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian daya outward-nya itu begitu dominannya, tapi tidak disertai dengan daya inward. Akibatnya apa? Kalau terlalu besarnya daya outward, maka seperti tadi saya sampaikan bahwa kecenderungannya adalah menolak yang berbeda. Muncullah intoleransi. Kemudian juga memilah-milah dan kemudian seolah menguasai, membedakan dengan sektor-sektor yang lain. Muncullah egoisme sektoral. Lalu ada semangat untuk mencari yang lebih, ketamakan yang lebih dari apa yang diterimanya. Muncullah korupsi. Jadi itulah merupakan satu penyakit ya, sifat-sifat yang buruk dari bangsa jajahan yang mentalitasnya rusak. Ya. Nah, lemahnya orientasi inward, apa akibatnya? Lemahnya orientasi inward, orientasi ke dalam adalah bahwa kalau kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu hanya ditumpuk begitu saja. Dengan ditumpuk begitu saja, maka kita kemudian kehilangan standar acuan. Dengan demikian kita lebih banyak dikendalikan oleh pengetahuan kita sendiri yang kita tumpuk daripada kita mengendalikan pengetahuan. Akibatnya ketika menghadapi masalah menjadi gagap dan sulit menyelesaikan masalah. Di samping itu juga, ya, karena gagap menyelesaikan masalah, lalu cenderung blaming others. Jadi lebih menyalahkan orang lain karena dia dikendalikan dari luar. Oleh karena itu kalau dia dipersalahkan lalu menyalahkan orang lain. Juga cenderungannya adalah lari dari tanggung jawab, kurang bertanggung jawab karena kendalinya ada di luar. Jadi kita lihat bahwa kehilangan lagi daya sintesis. Yang ketiga adalah gabungan dan kombinasi di antara yang pertama dan kedua, yaitu dominannya daya outward, daya keluar, tapi lemahnya daya inward atau daya ke dalam, plus lagi lari ke agama yang ditelan mentah-mentah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah sekuler tapi juga religius tampaknya. Sekuler artinya bahwa tadi itu kalau orientasi outward-nya dominan, maka tampak korup, egois, dan intoleran. Ya. Korup, egois, dan intoleran dari orientasi outward yang begitu dominan. Tapi di samping itu juga gagap menyelesaikan masalah, tidak bertanggung jawab, tapi sekaligus juga dia eksklusif dalam beragama, radikal dan intoleran. Itu yang jadi persoalan. Dan saya kira contoh misalnya teroris Dr. Azhari, dia begitu terampilnya, begitu ahlinya dia dalam membuat bom, tapi juga karena radikalisme, karena intolerannya, maka kemudian bisa destruktif kepada masyarakat. Itu bisa dijelaskan dari tipe mentalitas bangsa jajahan seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian persoalannya adalah apa? Persoalannya adalah ini lemahnya daya inward. Sintesis, kehilangan sintesis. Dari tipe 1, 2, dan 3 itu lemahnya daya sintesis. Lemahnya refleksi diri, lemahnya sintesis, lemahnya daya inward. Ya, daya mental inward ke arah ke dalam. Gitu. Nah, oleh karena itu lalu muncullah gelombang tuntutan revolusi mental. Memang ada dua jalan yang mungkin ditawarkan, tapi dua jalan ini sulit diterima. Jalan yang pertama adalah revolusi fisik. Revolusi fisik dengan bunuh diri. Nah, kenapa itu revolusioner? Karena dari mentalitas yang ada menjadi tiada. Dari mentalitas yang ada menjadi tiada. Tapi apakah itu merupakan revolusi mental? Saya kira bukan. Itu adalah pelarian dari tanggung jawab, pengecut, dan saya kira fatalis. Itu tidak bisa diterima. Nah, alternatif kedua adalah revolusi sosial. Revolusi sosial maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ada upaya homogenisasi.
Jadi mengacu kepada suatu standar acuan tertentu gitu, yang dianggap bahwa ini yang paling benar dan menolak standar acuan yang lain. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian bisa jadi kemudian bisa mengorbankan orang-orang yang sudah punya standar acuan berbeda. Gitu. Dan itulah saya kira merupakan suatu ironi bahwa terjadi revolusi mental tetapi justru destruktif. Yang kedua alasannya adalah bahwa homogenisasi itu melawan kodrat. Karena kodrat kehidupan di dunia ini adalah plural. Kita nggak bisa menghomogenkan, karena begitu apapun juga itu selalu bisa diinterpretasikan atau diposisikan secara berbeda. Oleh karena itu, kalau misalnya di kemudian hari akan sudah homogenisasi, kemudian ada muncul interpretasi baru, itu kemudian disikat dan dieliminasi. Jadi saya kira seperti itu tidak stabil, artinya tidak mungkin akan terjadi homogenisasi terus-menerus. Pasti akan terjadi korban terus-menerus. Oleh karena itu, saya katakan bahwa ini dua alternatif itu sulit diterima. Nah, satu-satunya yang kemudian kami tawarkan adalah apa? Adalah menyasar langsung pembentukan mentalitas. Menyasar langsung pembentukan mentalitas. Pabrik mentalitas. Dan karena pabrik mentalitas itu dalam proses pendidikan, maka kemudian saya katakan bahwa revolusi mental yang paling tepat itu adalah di dunia pendidikan. Tuntutannya jelas, sederhana, yaitu apa? Yaitu restorasi daya sintesis. Restorasi daya sintesis. Nah, oleh karena itu, karena ini masalah kolektif bangsa, maka kemudian yang dituntut itu bukan pada individu, tetapi pada kebijakan publik. Kebijakan publik yang lebih berpihak kepada restorasi daya sintesis daripada glorifikasi daya analisis. Nah, oleh karena itu, maka kemudian dianjurkan ada membiarkan self-education, merdeka belajar, tapi secara metodis, sistemik, dan sistematis, sampai pada suatu indikasi bahwa ada keseimbangan antara daya analisis dan daya sintesis. Kalau kita cenderung fokus pada daya analisis, maka kemudian daya sintesis nggak akan pernah bangkit dan akan kehilangan dan tetap menjadi deformasi. Yang kedua adalah bahwa buat program pembuatan modul-modul untuk merestorasi daya sintesis. Nah, itu saya kira tuntutan praktis. Lalu saya katakan bahwa di mana letak positifnya. Nah, dengan restorasi daya sintesis, saya katakan bahwa akan terbentuk aku yang sehat dan kuat. Akan terbentuk mentalitas sehat dan kuat. Dan itulah yang kemudian saya katakan sebagai manusia berintegritas. Manusia yang betul-betul kompak di dalam dirinya. Pengendali dirinya itu kompak. Sehingga dia bisa mengendalikan pengetahuan, bisa mengendalikan wilayah fisik, gitu. Karena dia sebenarnya pemimpin di dalam dunia ini. Sebagaimana kemudian memang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Nah, saya akan membandingkan bagaimana kelebihan dibandingkan dengan sistem-sistem lain yang ada. Nah, kalau kita lihat mengapa bangsa jajahan bangsa yang tidak pernah dijajah itu tidak perlu revolusi mental. Karena sebenarnya pembentukan integritas itu sudah keluar dengan sendirinya dari luar. Yaitu transparansi yang berlangsung di luar diri individu masing-masing itu seolah-olah seperti menekan diri individu untuk mengembangkan integritas dirinya. Jadi tekanan pembentukan integritas itu dari luar. Jadi transparansi dulu, baru integritas. Nah, apakah transparansi ada di bangsa jajahan? Tidak ada. Tidak ada transparansi. Sehingga tidak terbentuk integritas. Kalau tidak terbentuk integritas, maka tidak muncul kemudian trust. Kalau tidak muncul trust, maka krisis trust. Itu yang terjadi saya kira beberapa sampai saat ini adanya krisis trust di bangsa kita. Nah, oleh karena itu maka saya bandingkan sekarang dengan bangsa setelah melakukan revolusi mental. Saya melalui restorasi daya sintesis dengan menyelenggarakan revolusi mental melalui restorasi daya sintesis akan membentuk integritas terlebih dahulu. Jadi manusia-manusia yang berintegritas, individu-individu yang berintegritas itu terbentuk lebih dahulu. Dengan terbentuknya integritas, maka kemudian transparansi akan mengikutinya. Jadi kebalik dengan bangsa lain bahwa mengandalkan kekuatan luar, tapi di sini justru mengandalkan kekuatan dalam. Orang bekerja keras, ya. Orang bekerja keras bukan karena tekanan dari luar, tapi tekanan dari dalam, karena niat dari dalam, ya. Oleh karena itu, ketika saya bisa mengatakan bahwa revolusi mental itu memerdekakan manusia, ya. Memerdekakan manusia dari tekanan sistem eksternal apapun juga. Kita bisa bekerja keras karena memang dari dalam kita ingin bekerja keras, gitu. Dorongannya dari dalam. Nah, apa akibatnya? Apa dampaknya? Dampak positifnya kalau kita restorasi daya sintesis. Saya katakan begini ya.
bahwa dengan daya sintesis maka pada dasarnya kita itu memasrahkan diri kepada kekuatan ilahi. Tadi saya katakan dengan sintesis sampai kepada submisi atau kepasrahan kepada yang Maha Tunggal, maka sebenarnya kita memasrahkan kepada kekuatan ilahiyah, kekuatan yang Maha Esa, gitu ya. Sebenarnya keyakinan yang kita atau iman yang sebenarnya kita di dalam agama kita sebenarnya terberikan, nggak pernah kemudian terberikan begitu saja komplit gitu, tapi merupakan terberikan indikatornya, artinya arahnya terberikan begitu saja, ya. Dan itu meminta kita untuk kemudian meningkatkan terus-menerus. Nah, hanya dengan kepasrahan kepada kekuatan ilahiyah, kemudian kita dengan bisa meningkatkan keyakinan kita atau iman kita, yaitu dengan kemudian kalau kita melakukan ibadah kepada peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari situ kemudian kita menerima perintah-perintahnya, dan kemudian perintah itu kita interpretasikan dalam kehidupan yang melibatkan dunia fisik. Itulah munculnya pemahaman-pemahaman, proposisi-proposisi, pengetahuan-pengetahuan, ajaran-ajaran yang kita pahami. Tapi itu tidak kemudian mengatakan bahwa apa yang kita pahami itu 100% mutlak benar. Karena saya katakan bahwa kemutlakan itu hanya dipasrahkan kepada kekuatan ilahi. Yang mutlak benar, yang mutlak baik, yang mutlak indah itu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlunya sintesis di sini adalah memasrahkan, disintesa semua pemahaman itu sehingga nanti semakin memasrahkan diri kepada kekuatan ilahi. Nah, di sini saya mengatakan bahwa tidak terpisahkan antara ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ibadah yang menyangkut dunia fisik dan sesama. Di situ tidak terpisahkan dan juga seimbang dinamis, bukan statis. Maksud saya adalah bahwa seimbang statis itu adalah 50% katakanlah peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 50% lagi peribadahan melalui pergaulan dengan dunia fisik. Pergaulan dengan dunia fisik itu bukan enggak seperti itu, bukan 70%, 30% atau 60%, 40%, bukan seperti itu. Itu adalah keseimbangan statis, ya. 50% seperti itu keseimbangan statis. Yang sama sekali dengan keseimbangan dinamis, yaitu bahwa kalau kita ingin meningkatkan keyakinan, maka sering-seringlah melakukan siklus ini. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan keyakinan, kemudian beribadatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dengan perintahnya, kemudian kita menginterpretasikan dan melakukan sintesis. Melakukan sintesis sampai kita kemudian memasrahkan pemahaman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi proses sintesis itu kemudian menjadi sangat penting agar supaya kita semakin pasrah dan semakin kita meningkatkan keyakinan. Semakin sering kita melakukan siklus angka 8 ini, maka kemudian kita akan semakin meningkatkan keyakinan kita. Nah, di samping itu, kalau sintesis itu berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya kita juga harus melakukan analisis, karena kita punya kebutuhan-kebutuhan fisik. Dan ketika melakukan analisis, mengeksplorasi dunia fisik, maka kemudian kita harus melakukan analisis dan menyusun pengetahuan-pengetahuan kita, yang kemudian nanti lari ke sintesis lagi, dan seterusnya. Dan ketika kita melakukan analisis, tentu di situ ada konteks gotong royong. Jadi 4 sila yang lainnya itu secara otomatis bisa dirangkum dalam gotong royong. Jadi di sini kalau misalnya kita seimbang antara sintesis dan analisis, maka kemudian 5 sila Pancasila itu tidak terpisahkan. Ya. Jadi kelima-limanya kemudian sekaligus ada. Dalam gotong royong itu ada religiusitas. Dalam ketuhanan Yang Maha Esa itu ada konten gotong royong. Jadi saya kira kita nggak bisa memisah-misahkan seperti itu. Kalau kita kemudian secara konsisten melakukan siklus seperti ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya kepasrahan menjadi prinsip dasar. Kepasrahan apapun juga yang kita ketahui, apapun juga yang diri kita sendiri, mentalitas kita sendiri itu menjadi kunci dasar sehingga kemudian persoalan-persoalan bersangkutan dengan perwujudan gotong royong Pancasila itu kemudian mengalir dengan sendirinya dan mendapatkan kekuatan maksimal. Daya analisis dalam mengeksplorasi dunia untuk meningkatkan kesejahteraan itu juga menjadi maksimal. Karena tidak ada yang mampu untuk mengungguli kekuatan ilahiyah. Sistem ekonomi, sistem eksternal apapun juga tidak ada yang mampu menandingi kekuatan ilahiyah. Nah, bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika? Saya kira itu tidak menjadi persoalan, karena otomatis yang plural di dunia wilayah fisik itu dengan sintesis akan menuju ke yang tunggal. Nah, oleh karena itu maka Bhinneka Tunggal Ika secara otomatis juga akan terwujud dengan sendirinya. Ya. Itulah kekuatan di mana
bahwa dengan sintesis itu kemudian kita menjadi bangsa yang religius. Nah, bangsa religius yang mampu mengkapitalisasi religiusitasnya, maka itulah yang kemudian saya melihat bahwa itu satu prospek besar bagi bangsa kita. Kalau kita bisa mengkapitalisasi religius kita, ya. Nah, kita melihat bahwa ada pergeseran peradaban selama ini, ya, dari Yunani kuno, Romawi, Eropa, Amerika, RRC, dan Indonesia. Pada dasarnya dulu Yunani kuno kekuatan perubahan itu pada filsafat, Romawi pada militer dan politik, Yunani ditundukkan Romawi pada saat itu. Kemudian setelah itu bergeser ke arah modernisme, di mana ada revolusi industri pertama, lalu muncullah produksi barang-barang, dan kekuatan siapa yang punya punya kapital untuk memproduksi itu kemudian menjadi semakin kuat. Amerika kemudian menambahkan politik, demokrasi, dan ekonomi, dan seterusnya, sehingga kemudian bergeser dari kekuatan Eropa ke kekuatan Amerika. Nah, dari Amerika kemudian sekarang ini tampak bergeser ke Republik Rakyat Cina dengan kemampuan teknologinya yang kurang lebih kemungkinan bisa mengungguli Amerika. Nah, oleh pergeseran seperti itu, kemudian apakah memungkinkan bergeser ke Indonesia? Saya kira mungkin, karena teknologi itu kemudian bisa membuat manusia itu kemudian menjadi pecundang di dalam peradabannya sendiri. Nanti akan saya lihat di bagian belakang problematikanya. Universal currency, artinya apa yang menjadi sesuatu yang dilakukan, yang dipegang menjadi acuan dan dipakai untuk mengalahkan yang lain. Kalau pada saat Yunani kuno itu diskursus, menguasai diskursus maka dia akan mengalahkan dalam perdebatan dan sebagainya. Romawi dengan power, Eropa dengan utility, ya, kemanfaatan dengan utility, dengan uang, modal, dan sebagainya. Amerika pun juga utility. RRC sekarang ini dengan utility dan perubahan, ya, dengan teknologi-teknologi yang kemudian selalu inovatif, kreatif, dan sebagainya, itu akan memunculkan kekuatan tersendiri yang kemudian bisa mengalahkan peradaban yang lain. Nah, apakah itu bisa bergeser ke Indonesia? Saya kira sangat memungkinkan. Nah, asal kita kemudian menerapkan restorasi daya sintesis. Sintesis sebagai suatu universal currency. Jadi rame-rame kita merestorasi sintesis dan itu menjadi satu currency sehingga menjadi kekuatan bersama. Yang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bisa bekerja sama, kooperasi di sini saya katakan sehingga memunculkan daya kekuatan besar kemudian untuk menyejahterakan kita bersama. Ideologi peradaban dari Yunani kuno intelektualisme, kemudian Romawi kolonialisme, imperialisme, Eropa kapitalisme liberal merkantilis, lalu Amerika kapitalisme liberal global, lalu RRC sekarang ini sudah menjurus ke arah kapitalisme digital. Nah, Indonesia kemudian mendasarinya dengan spiritualisme religius. Letak aktivitas, pengendali aktivitas. Dulu zaman Yunani kuno itu menggunakan daya intelektual internal. Jadi dengan rasio gitu menjadi menjadi pengendali dari aktivitasnya. Romawi menggunakan tekanan eksternal keamanan. Ya. Jadi tekanan eksternal keamanan itu menimbulkan kita semangat untuk membangun diri. Nah, pada Eropa kemudian tekanan eksternal kebutuhan. Pada Amerika tekanan eksternal keinginan. Jadi semuanya eksternal. Sekarang ini tekanan eksternal teknologi. Kalau kita nggak masuk dalam dunia teknologi digital sekarang ini, maka kita akan tergulung keluar dari peradaban. Nah, Indonesia di kemudian hari diharapkan kemudian karena kelemahan teknologi, maka daya iman religius internal. Jadi ini internal, kembali ke internal, artinya kekuatan internal lah yang kemudian menjadi titik tumpunya. Fokus perhatian kita lihat pada Yunani kuno menggunakan rasio acuannya, Romawi tubuh, jadi kekuatan fisik yang dikedepankan, Eropa desire, jadi untuk kesejahteraan fokusnya, Amerika pada kesejahteraan juga, RRC kemungkinan adalah free will. Jadi semakin inovatif, semakin kreatif, itu akan menjadi senjata betul-betul. Siapa yang tidak kreatif dan inovatif, maka akan kemudian keluar dari peradaban. Nah, Indonesia kemudian menggunakan integrasi ketiga-tiganya sekaligus, yaitu rasio, konatif, dan afektif. Jenis virus negativa, saya maksudkan jenis virus negativa adalah bagaimana penghambatnya.
pada saat Yunani kuno dulu, penghambatnya adalah kaum sofis yang kemudian merelativisir kebenaran, sehingga kemudian masyarakat itu kehilangan kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sebagaimana sekarang ini dengan pasca kebenaran, di mana banyak hoax dan sebagainya seperti itu terjadi pada zaman Yunani kuno dulu. Nah, Romawi itu kekuatan ada preman-preman fisik yang kemudian menjadi negatif, ya, membuat penghambat. Eropa teknokapital, orang yang punya kapital besar, sok-sokan, gitu ya. Amerika dengan teknopolitik, RRC teknodigital, siapa yang mampu secara digital bisa kemudian mengobrak-abrik peradaban yang lain. Tapi Indonesia kemudian karena kelemahan teknodigitalnya, maka bisa kemudian kembali ke religi, tapi religi juga bisa menjadi virus, menjadi penghambat. Kalau misalnya menghambat sintesis itu sendiri. Kalau misalnya menelan mentah-mentah suatu ajaran tanpa adanya suatu verifikasi, tanpa adanya suatu sintesis, sehingga mengoreksi apa yang sebenarnya diragukan kebenarannya, saya kira itu justru bisa menghambat berfungsinya dari sintesis. Metode pengendali aktivitas. Kalau zaman Yunani kuno dan Romawi itu konfrontasi dualitis. Jadi kita tahu persis lawan kita itu siapa. Dialogis karena kita tahu sebenarnya partner kita diskusi siapa. Gitu. Nah, pada Eropa, Amerika, dan RRC itu kompetisi pasar. Kita udah nggak tahu siapa lawan kita, semua adalah lawan. Gitu kan. Analisis, karena di sini kemudian saya katakan bahwa budaya analitis itu sekarang ini menguasai dunia. Dari sisi filsafat, sains, dan sebagainya. Pada bidang politik, divide et impera. Kita selalu dipecah belah agar supaya konflik satu dengan yang lain. Nah, Indonesia dengan menerapkan sintesis, restorasi sintesis, maka terjadilah Bhinneka Tunggal Ika tadi, sehingga muncullah kooperasi, dan di situ merupakan modal besar. Saya maksudkan di sini adalah kalau kita bisa mengkapitalisasi religius kita dengan menerapkan restorasi daya sintesis, maka bukan tidak mungkin kita menjadi pusat peradaban setelah kemudian RRC barangkali bergeser ke arah Indonesia. Nah itu, tapi restorasi daya sintesis yang saya katakan tadi bukannya tanpa tantangan. Tantangannya adalah benturan kepentingan politik. Sekarang ini mungkin punya kepentingan untuk melanggengkan glorifikasi daya analisis atau daya output keluar, itu yang barangkali akan keberatan dengan restorasi daya sintesis. Yang kedua adalah hegemoni budaya analitis. Kita di dunia ini dikuasai oleh budaya analitis. Semuanya serba analitis, serba pengetahuan. Filsafat pun juga begitu. Filsafat analitis ratusan tahun berkembang dan saya kira sekarang ini dominan sekali dan mendukung arus digitalisasi. Arus digitalisasi segala bidang. Apakah itu positif? Saya kira kita harus mempertanyakannya. Karena dengan misalnya artificial intelligence dan neuroscience itu mendorong kita untuk menciptakan robot-robot sesempurna manusia. Tapi nggak hanya begitu. Dengan big data, maka seolah-olah manusia itu mau dikendalikan mentalitasnya, gitu, sehingga kemudian bisa kemudian mengendalikannya sebagaimana dia mengendalikan robot. Jadi seolah-olah muncullah kemudian big data itu seperti katakanlah big dataisme menjadi agama, seolah menjadi agama sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Kalau begitu maka apa bedanya antara manusia dengan robot? Nah itulah yang tadi saya katakan bahwa kalau kita tidak mengendalikan arus digitalisasi, maka sesungguhnya manusia itu menjadi pecundang dalam peradabannya sendiri. Tapi gerakan ke arah situ sudah terjadi dengan era industri 4.0. Ya, dengan revolusi industri 4.0. Kalau kita tidak masuk ke situ, kita nggak survive, akan mati duluan, akan terlempar duluan. Oleh karena itu kita berkompetisi di situ. Tapi saya katakan bagaimana kita berkompetisi itu satu-satunya adalah dengan restorasi daya sintesis. Dengan itu maka kita bisa survive dan kita bisa menjaga diri, mengendalikan teknologi, dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Nah, kalau begitu, maka pada dasarnya sebenarnya revolusi mental dengan restorasi daya sintesis yang diusulkan di sini adalah merupakan suatu upaya to disrupt the disruption. Jadi sekarang kalau glorifikasi semua ingin disrupt, memunculkan disruption, maka dengan sintesis, dengan restorasi daya sintesis itu seolah berhenti. Kita juga harus disruption gitu. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.